Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali yang kita cintai ini. Kita akan pembelajaran daring yaitu pelajaran PKN yang nanti disampaikan oleh Bapak Kurniawan Wibisono SPD dan Ibu Oktavia Lina SPD. Baiklah anak-anakku, menemani kalian belajar di rumah, disiapkan untuk buku kalian masing-masing. Kita akan mendengarkan penjelasan dari Bapak, waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, sebelum pembelajaran kita mulai, jangan lupa untuk pesan ibu, yaitu yang pertama yaitu memakai masker, yang kedua menjaga jarak, yang ketiga selalu mencuci tangan. Anak-anakku, Pak Wibisono dan Ibu Lina akan mengulas kembali materi PPKN yaitu bab 2 tentang norma dan keadilan. Coba anak-anak dibuka bab 2 yaitu buku paket halaman 33 tentang norma dan keadilan. Sudah dibuka? Kalau sudah dibuka, pada bab 2 ini pada materi norma dan keadilan ada beberapa hal atau mungkin yaitu ada 10 hal yang harus kita kuasai pada materi kali ini, yaitu yang pertama yaitu tentang apakah itu pengertian norma, yang kedua yaitu tujuan dari adanya norma itu untuk apa, yang ketiga apakah isi norma, yang keempat yaitu ada satu pepatah yang berkaitan dengan norma yang kita pakai dalam kehidupan sehari-hari, yang kelima yaitu macam-macam norma, yang keenam yaitu sumber norma, yang ketujuh sanksi dari norma, yang kedelapan yaitu contoh norma, 9 fungsi dari norma, dan yang ke-10 yaitu apakah itu ciri-ciri norma. Mari kita bahas tentang satu persatu anak-anakku, yaitu apakah pengertian norma. Norma itu kalau kita pahami katanya, dari katanya yaitu norma itu bahasa apa anak-anakku? Norma itu yaitu bahasa Indonesia. Kalau kita punya teman namanya Norma misalkan seperti itu berarti norma itu artinya apa dulu? Norma itu artinya yaitu aturan. Jadi kalau kita punya teman atau mungkin ibu-ibu yang punya anak norma itu biar anaknya itu bisa diatur, yaitu diberi nama norma. Nah, selain dari bahasa Indonesia, norma itu juga berasal dari mungkin bahasa Yunani. Bisa dilihat dari buku paket anak-anakku. Dari bahasa Yunani, ada juga dari bahasa Arab. Apa itu, Bu Lina, kalau norma berasal dari bahasa Yunani, arti katanya apa? Arti katanya itu norm ya, kalau bahasa Yunani norm yang artinya itu. Kita buka halaman modulnya halaman 37 coba Bu Lina. Tentang pengertian norma. Ya. Atau normos. Dan dalam bahasa Arab artinya khodah yang berarti hukum. Atau bisa juga berasal dari bahasa Inggris anak-anakku yaitu norm. Tetapi semuanya itu artinya satu. Norma itu yaitu aturan. Jadi norma itu pengertiannya aturan. Nah, itu bisa saya ulang lagi, berarti norma itu bisa berasal dari bahasa Arab,
bahasa Inggris, mungkin bahasa Yunani, juga bahasa Indonesia. Yang berarti yaitu aturan. Ingat-ingat. Nanti kalau ada kalimat-kalimat ataupun ada soal tentang apa norma-norma itu, jadi ada kalimat yang mengatakan atau yang mengucapkan norma, itulah jawabannya. Pengertian norma. Yang pertama. Paham semuanya? Yang kedua, terus apa tuh tujuan norma itu? Kok harus ada aturan benopo jadi? Apa manfaatnya norma itu? Apa tujuan norma itu? Norma itu diciptakan bertujuan yaitu untuk menciptakan kehidupan yang tenang, yang damai, tentram, dan nyaman. Jadi bagaimana anak-anakku kalau kita tidak ada aturan, nanti seperti hukum rimba. Jadi seperti di hutan, kita saling bunuh-membunuh, tidak menghargai satu dengan yang lainnya. Itu nanti tidak baik akhirnya. Makanya diciptakan adanya norma ataupun aturan. Tujuannya apa? Agar tercipta kehidupan yang tertib, tentram, dan nyaman dalam masyarakat. Itu. Lalu yang ketiga yaitu terus norma atau aturan itu isinya apa toh? Apakah isi daripada norma itu? Apakah isi aturan itu? Aturan itu berisi tentang dua hal anak-anakku. Aturan, namanya aturan gitu. Aturan di sini apa itu aturan ini? Nah, sekolah ada aturan apa tidak? Pasti juga ada. Isinya ada dua yaitu perintah dan larangan. Apa anak-anakku isinya? Isi norma itu perintah dan larangan. Nanti saya berikan contoh, ya. Lalu yang keempat, ada sebuah pepatah yang berasal dari luar Jawa yang berhubungan dengan norma. Nah, apa itu Bu Lina pepatahnya? Coba di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Apakah artinya itu? Ada yang tahu? Yaitu ada sebuah pepatah, ya, seperti tadi disampaikan oleh Bu Lina, yaitu pepatah yang berasal dari Sumatera Barat. Pepatah berasal dari mana anak-anakku? Pepatah itu berasal dari Sumatera Barat yang berhubungan dengan norma, yaitu di mana bumi dipijak. Ingat ya, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Apa pengertiannya? Apa Bu Lina? Jadi dimanapun kita berada atau dimanapun kita berada di suatu daerah, kita harus mengikuti aturan atau adat istiadat yang ada di daerah tersebut. Bagus sekali. Itulah yang disampaikan Bu Lina. Pengertian dari sebuah pepatah dari Sumatera Barat. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Yang berikutnya, anak-anakku, kita mau materi berikutnya atau topik berikutnya yaitu tentang macam-macam norma atau macam-macam aturan. Aturannya yang piro to? Aturan itu ada berapa yang berlaku di masyarakat itu anak-anakku? Aturan atau macam-macam norma itu diklasifikasikan atau dibedakan menjadi empat. Yang pertama yaitu norma agama. Yang kedua yaitu norma kesusilaan. Yang ketiga norma kesopanan. Empat, norma hukum. Jadi ada berapa anak-anakku? Yang pertama yaitu norma agama, norma yang tingkatannya paling tertinggi, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Nah, dari empat macam norma itu, kita harus bisa menjabarkan tiga lagi, yaitu dari mana sumber norma itu, terus apa sanksinya bila melanggar norma itu, anak-anak, dan contoh dari norma tersebut. Paham? Yang pertama yaitu norma tadi ada 4, lalu kita uraikan menjadi 3 lagi, yaitu sumber norma itu dari mana, terus sanksinya itu apa bila melanggar norma itu, lalu contohnya anak-anak. Contoh dari norma tersebut. Mari kita bahas satu persatu. Sekarang ya, mari kita bahas tentang, kita kupas lagi tentang sumber dari norma. Yang pertama itu norma agama. Jelas agama pasti bersumber dari kitab suci.
agama di negara kita itu ada berapa anak-anak? Sudah tahu semua pasti ya, ada 5 ya, dan setiap ada 6, maaf. Dan setiap agama itu memiliki kitab suci masing-masing. Nah, pada dasarnya kitab suci yang dimiliki tiap agama itu intinya sama, yaitu mengajarkan tentang kebaikan, memberikan aturan yang baik agar kita bisa hidup menjadi manusia yang baik. Nah, bersumber dari itu, kalau kita melanggar norma agama, apa yang bisa kita dapat, sanksi yang kita dapat? Mungkin sanksinya itu tidak langsung kita dapat, tapi kita mendapatkan sanksi itu nanti di akhirat kelak. Ya, itulah jika kita melanggar norma agama. Terus kemudian contohnya apa kalau norma agama itu? Contohnya, ya 1, kita harus taat dalam beragama, beribadah. Kalau mungkin yang muslim, sholat, puasa. Nah, kalau yang agama lainnya bisa menyesuaikan dengan ajaran agama masing-masing. Itu contohnya. Kemudian apa lagi, Pak? Kira-kira. Tadi sudah Pak Wib terangkan tadi bahwa isi dari norma anak-anakku itu ada 2. Gitu? Isi itu nanti mempengaruhi dengan contohnya. Tadi sudah saya uraikan bahwa isi dari norma yaitu ada perintah dan larangan. Tadi sudah disebutkan sama Bu Lina anak-anakku bahwa contohnya tadi apa Bu Lina? Yang berupa perintah apa? Perintahnya itu kita harus menjalankan aturan agama seperti beribadah sesuai agama masing-masing, melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan agama yang kita anut, dan oke, bagus sekali. Itu berupa perintah anak-anakku. ya. Contoh kita beragama Islam, gitu. Bagaimana kita pagi begitu bangun tidur kita diwajibkan untuk sholat anak-anakku, gitu. Lalu kita makan diwajibkan untuk berdoa, gitu. Yang kedua, lalu kita kalau mau berangkat ke sekolah kita harus pamitan sama ibunya, yaitu berbakti sama orang tua. Sholat jangan lupa, berbakti sama orang tua, terus puasa, gitu. Yang bisa mengaji juga mengaji, itu namanya perintah. Kita diperintahkan hal seperti itu. Lalu yang berupa larangan coba Bu Lina. Larangannya itu kalau kita misalnya dalam orang muslim, kita itu ada larangan memakan atau meminum sesuatu yang kita anggap haram hukumnya. Seperti misalnya kita mabuk-mabukan, minum minuman keras, atau makan daging yang kita anggap tidak halal lah di agama kita. Nah, itu larangannya, salah satu contohnya. Bagus sekali sudah dijelaskan sama Bu Lina, yaitu contoh yang berupa larangan. Kita dilarang minum minuman keras, dilarang mungkin berjudi, kita dilarang membunuh. Itu namanya contoh norma agama yang berupa larangan anak-anak. Lalu yang kedua yaitu tadi sudah dibicarakan, sudah disampaikan oleh Pak Awi bahwa norma ada 4, ya. Yang pertama tadi sudah kita bahas yaitu tentang norma agama. Yang kedua yaitu norma kesopanan atau norma kesusilaan dulu. Ya, kesusilaan dulu. Kalau norma kesusilaan itu adalah norma yang muncul dari hati nurani kita sendiri. Jadi misalnya kita sebagai manusia pasti memiliki hati nurani. Setiap manusia pasti memiliki sesuatu yang baik di dalam diri. Nah, itulah hati nurani. Nah, kemudian itu ya sumbernya dari hati nurani. Kemudian apa sanksi jika kita melanggar norma kesusilaan? Yaitu sanksinya adalah dikucilkan oleh masyarakat, sanksi sosial maksudnya, sanksi sosial atau apa itu Pak bahasanya? Kalau ini tadi sudah dijelaskan sama Bu Lina yaitu norma kesusilaan yang kedua, ya. Kita bahas norma kesusilaan, bagus sekali tadi Bu Lina sudah menyampaikan norma kesusilaan itu sumbernya dari mana? Kesusilaan yaitu bersumber dari hati nurani kita. Hati nuraninya yang lembut nggih anak-anakku nggih. Yaitu norma yang bersumber dari hati nurani. Nah, sanksinya apa bila melanggar? Apa anak-anakku? Yaitu hatinya itu merasa sakit, ya, merasa menyesal. Kita sudah melakukan hal yang tidak baik, wis ora apik. Jadi kita merasa menyesal hatinya.
Contohnya apa, Bu Lina? Misalnya kita akan mencuri seperti itu, kita akan merasa berdosa, kenapa saya berbuat seperti ini, atau kita dalam ujian menyontek mungkin yang merasa kalau menyontek itu hal yang salah, seperti itu. Oke, seperti itu. Tadi itu dari 2 buah contoh yang diutarakan sama Bu Lina, coba Pak tambah lagi. Misalkan yang sering atau jangan sampai kita lakukan ya anak-anak, yaitu berbohong sama orang tua. Sering anak-anakku mungkin melakukan hal-hal seperti itu, melakukan kebohongan. Contohnya, tadi misalkan, Lina habis dari mana? Tadi saya habis makan, Bu. Tadi pergi ke masjid, misalkan, sholat. Padahal bulan karo kancane nguluki layangan. Sebenarnya berbohong. Itu tidak baik. Bagaimana Pak kalau kita sudah berbohong? Pasti kita akan menyesal. Ngopo mah aku ngapus ibu. Pokoknya mendingan jujur. Nah, seperti itu ya anak-anak gue. Jadi jangan sampai dilakukan lagi. Namanya berbohong. Tadi udah sampaikan Bu Lina, mungkin pada waktu kita tes, nah ini kelas 7 belum tatap muka, jadi Bapak Ibu guru Bu Lina belum mengetahui pada waktu tes kalian itu jujur atau tidak. Mungkin pada waktu SD, kita anak-anak, nek testing di nirun, nyontek. Nah, nanti apa dampaknya? Kita pasti masalah. Ngopo wingi kita tidak belajar di rumah. Berarti kalian harus selalu berlaku jujur. Itulah tadi norma yang kedua. Yang pertama tadi norma agama, yang kedua yaitu norma kesusilaan. Lalu yang ketiga apa, Bu Lina? Norma kesopanan. Oke, norma kesopanan. Kita uraikan lagi 3, Bu Lina. Norma kesopanan sumbernya dari mana? Terus sanksi bila melanggarnya itu apa? Lalu contohnya apa? Ya. Kalau kita harus mengetahui dulu, kadang mungkin siswa itu bingung bedanya norma kesopanan sama kesusilaan. Nah, sekarang kita pahami tentang norma kesopanan, yaitu norma yang muncul dari aturan masyarakat. Jadi kita itu sebagai manusia yang hidupnya bermasyarakat, otomatis di setiap masyarakat pasti ada aturannya. Nah, aturan di masyarakat itu contohnya seperti apa? Contohnya itu misalnya jangan meludah di depan orang, jangan meludah sembarangan, kemudian berpakaian yang sopan. Nah, apa sih sanksinya jika kita melanggar itu? Norma kesopanan ini? Sanksinya ya kita akan mendapat kecaman atau dikucilkan oleh masyarakat. Iya Pak, bisa ditambahkan? Oke, tadi sudah dijelaskan Bu Lina, bagus sekali, yaitu norma kesopanan. Norma kesopanan itu sumbernya dari mana? Sumbernya dari penilaian orang lain, dari masyarakat, dari orang lain. Oh, cah iki sopan apa ora to ya ngono iki. Oh, namanya Rudi itu sopan apa mboten nggih ngono. Itu sumbernya dari orang lain, yaitu dari masyarakat. Nah, apa tadi contohnya? Contohnya yaitu makan sambil bicara. Mungkin anak-anakku sering melakukan hal seperti itu. Jajan, gowo es, atau gowo kepel, gitu. Kamu makan gitu sambil bicara, sambil berjalan. Itu namanya tidak sopan. Linggih nang dhuwur meja, gitu. Ora sopan, gitu. Namanya melanggar norma kesopanan. Bagaimana dengan kalian? Apakah senang dengan orang yang tidak sopan itu? Pasti kalian tidak suka, gitu. Nah, maka dari itu orang yang melanggar norma kesopanan, biasanya itu tidak disukai oleh orang lain. Gitu, harus dikucilkan. Wong ora sopan, ora seneng ae lho mereka ini. Wis nah bicara jelek gitu. Makan sambil bicara, numpak motor banter-banter diglayer-glayer. Wah, Jan. Makanya orang-orang seperti itu pasti akan dikucilkan oleh orang lain. Itu sanksi bila kita melanggar norma kesopanan anak-anak. Lalu yang terakhir yaitu norma hukum. Kita bahas lagi norma hukum, yaitu 3 hal, yaitu sumbernya dari mana, terus sanksinya bila melanggar apa, lalu contohnya apa. Ayo, mari Bu Lina. Sumbernya dari mana norma hukum itu? Sumbernya itu dari negara atau dari lembaga. Jadi norma hukum itu dibuat oleh lembaga negara ya. Nah,
Sanksinya apa jika kita melanggar norma hukum? Sanksinya jelas, yaitu ada kurungan penjara atau bisa juga denda. Nah, kemudian contohnya apa? Contoh yang bisa mendapatkan sanksi dari norma hukum. Misalnya kita di jalan raya, ada aturan lampu merah menyala. Nah, otomatis kalau kita menerjang lampu merah, apa yang akan kita dapatkan? Yaitu pasti kita akan mendapat sanksi jika di situ ada polisi yang melihat. Nah, di situ pasti kita akan ditilang. Ya. Itulah contoh dari norma hukum. Sebagian contoh dari norma hukum. Ada beberapa lagi norma hukum yang pasti misalkan seperti itu. Kita dilarang mencuri. Mencuri hukumannya berat, bro. Penjara. Membunuh. Itu juga tidak boleh. Seumur hidup hukumannya. Ya, itu contoh-contoh dari norma hukum. Tadi sudah disebutkan sebagian oleh Bu Lina, contoh norma hukum. Udah kita bahas 4 hal tadi, 4 macam norma gitu anak-anakku, yaitu norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Lalu yang berikutnya kita bahas tentang fungsi dari norma. Kok datanya norma fungsinya tinggal apa ya? Terus yang terakhir nanti disampaikan oleh Bu Lina yaitu tentang ciri-ciri norma. Nah, fungsinya norma itu apa tuh? Ciri-ciri norma ini kayak apa tuh ya? Nah, mari Bu Lina mau disampaikan tentang 2 hal yaitu tentang fungsi dan ciri-ciri norma. Ya. Di sini fungsi norma itu ada 3 ya anak-anak. Yaitu yang pertama, pedoman dalam bertingkah laku. Yang kedua, menjaga kerukunan antar masyarakat. Dan yang ketiga adalah sistem pengendali sosial. Ya, diingat-ingat lagi, pedoman dalam bertingkah laku, menjaga kerukunan dalam masyarakat, dan yang ketiga sistem pengendali sosial. Ya, kita kupas lagi. Pedoman dalam bertingkah laku itu maksudnya gimana? Kita itu sebagai manusia yang hidup bermasyarakat, seperti yang disampaikan Pak Wibisono tadi, kalau kita itu harus taat dengan norma karena dalam kehidupan kita yang sehari-hari bersama-sama dengan masyarakat itu harus ada aturannya. Kalau tidak nanti akan ada hukum rimba. Nah, itulah kenapa harus adanya norma. Untuk mengatur tingkah laku masyarakatnya, harus bertingkah laku sesuai atau bertingkah laku dalam hal-hal yang baik. Nah, kemudian yang kedua, menjaga kerukunan antar anggota masyarakat. Jelas, kalau tidak ada norma, masyarakat akan seenaknya sendiri. Nah, tidak akan mungkin terjadi kerukunan jika masyarakatnya seenaknya sendiri. Otomatis akan banyak kekacauan yang terjadi dan itu akan menyebabkan hal-hal yang buruk. Nah, itulah fungsi norma sebagai menjaga kerukunan antar masyarakat. Yang ketiga adalah sistem pengendali sosial. Sistem pengendali sosial itu gimana? Itu akan mengandalkan sikap kita. Jadi sikap kita itu dikendalikan oleh aturan. Kita nggak bisa seenaknya sendiri melakukan sesuka hati, misalnya seenaknya memukul orang, seenaknya membunuh orang. Nah, itu tidak bisa karena ada aturan yang telah ada di negara kita seperti itu. Misalnya kalau ada contohnya gini, kalau misalnya si Andi memukul si Roni, nah otomatis Roni jangan langsung membalas pukulan si Andi. Caranya gimana untuk menyelesaikan masalah itu? Ya, pertama misalnya lapor ke wali kelas, kemudian atau ke guru BK agar diselesaikan secara bersama-sama dengan cara yang lebih baik lagi. Yaitu ya anak-anak, yaitu yang pertama tadi pedoman dalam bertingkah laku, yang kedua sebagai alat untuk menjaga kerukunan dalam masyarakat, dan yang ketiga sebagai pengendalian sosial. Kemudian ada yang mau tambahkan Pak Wib?
Itulah tadi anak-anakku, kita sudah mempelajari tentang norma dan keadilan. Yaitu kita sudah mempelajari tentang 10 hal tadi. Sampai yang terakhir yaitu ciri-ciri norma. Ya, ciri-cirinya sekarang ya disampaikan. coba sekarang ya, lagi Bu Lina ciri-ciri norma. Apakah itu ciri-ciri norma? Ya, ciri-ciri norma itu yang pertama, pada umumnya norma itu tidak tertulis kecuali yang norma hukum, karena jelas karena norma itu biasanya disepakati dalam masyarakat masing-masing, jadi tidak semua tertulis. Yang kedua, hasil kesepakatan bersama. Kalau tidak ada kesepakatan bersama, otomatis tidak akan terbentuk norma itu. Pasti tetap kita semua masyarakat yang ada di situ menyepakati norma tersebut. Kemudian yang ketiga, ditaati bersama-sama. Ciri-ciri yang ketiga itu ditaati bersama-sama. Masyarakat wajib mentaati semua norma atau aturan yang ada. Kemudian yang keempat, ciri-cirinya yaitu bagi masyarakat yang melanggar itu pasti diberikan sanksi. Ada sanksinya. Di tiap-tiap norma yang dilanggar itu ada sanksinya seperti yang sudah disampaikan di awal tadi. Dan terakhir itu norma bisa mengalami perubahan. Jadi seiring berjalannya waktu, berjalannya perkembangan zaman, pasti ada yang akan berubah. Termasuk juga norma atau aturan bisa juga berubah. Nah, seperti itu. Oke, tadi sudah disampaikan oleh Bu Lina yaitu tentang ciri-ciri norma. Sekarang kita bisa ada beberapa hal atau beberapa pertanyaan yang kita bahas berdua, Bu Lina. Ya. Silakan. Kalau Pak Ibu bertanya, silakan. Kalau ada masyarakat itu pasti memiliki perbedaan budaya dan juga sifatnya dan aturannya juga berbeda-beda. Maka yang berlaku dalam masyarakat itu aturannya apakah sama, Bu Lina? Jelas berbeda. Di setiap daerah itu pasti jelas aturannya berbeda. Tapi intinya sama. Oke, bagus sekali. Jadi Pak, kalau ada masyarakat yang coraknya budayanya berbeda, berarti norma yang berlaku dalam masyarakat pun berbeda-beda. Kecuali satu, yaitu norma agama. Karena sifatnya apa, Bu Lina, norma agama itu? Norma agama itu bersifat universal, anak-anak. Bersifat menyeluruh. Ya gini agama Islam. Tapi itu ya podo, no Arab ya podo, no mungkin no Jepang ya podo, no Cina ya podo, no Amerika sama, di Indonesia juga sama. Nah, seperti itu yang berlaku umum, yaitu norma agama. Lalu apalagi, Bu Lina? Hal yang perlu ditambahkan lagi? Kalau tidak ada, mungkin pada pembelajaran daring hari ini, Selasa, tanggal 20 ya? Ini 19. Ya, 19. Oh. Jadi hari ini tanggal 20 gitu. Anak-anak coba mengerjakan yaitu mengerjakan modul halaman 41 atau lembar kerja 1.3 dan juga yang evaluasi 1. Nah, itu dikerjakan ada kolom membuat kalian disuruh membuat contoh norma seperti agama, kesusilaan, kesopanan hukum di tiap-tiap lingkungan. Misalnya lingkungan keluarga apa, di lingkungan sekolah itu apa, dan di lingkungan masyarakat itu apa, pasti berbeda-beda. Nah, kalian disuruh membuat contohnya. Kita sepakati contohnya berapa, Bu Lina? 2 atau 3, Pak? Enak. Sudah 2 saja, 2 saja, nggih. Tiap norma 2 contohnya ya. Gitu. Lalu evaluasi 1. Ingat-ingat yaitu halaman 41. Jadi tugas kali ini pagi ini yaitu mengerjakan modul halaman 41, LK lembar kerja 1.3, memberikan contoh masing-masing norma yaitu 2 contoh di lingkungan keluarga 2, lingkungan sekolah 2, lingkungan masyarakat 2. Yang terakhir yaitu evaluasi 1. Yaitu bawahnya itu kalian lihat evaluasi 1 halaman 41 sampai berapa? Halaman berapa, Bu Lina? Sampai halaman 42. Ada 10 soal saja. Sampai halaman 42. Langsung dikerjakan, diingat yang lembar kerja 1.3 itu ngerjakannya di folio.
dikerjakan di folio, besok ngumpulkannya, diingatkan nggih ngerjakannya di folio, ngumpulkannya besok pada waktu pas semesteran. Ya, bersama tugas-tugas yang lainnya di folio, jangan sampai lupa. Lalu yang evaluasi 1 langsung dikerjakan di modul anak-anak. Kalian bisa langsung silang di situ jawabannya. Oke? Terus ini kalau misalnya ada siswa yang nggak punya modul, pripun Pak kira-kira? Ya nggak punya modul ya LK-nya tetap dikerjakan lembar kerjanya. Evaluasinya langsung di folio juga. Evaluasinya langsung di folio. Juga, ya? Bisa langsung Ya. nomor 1. Tapi itu ya harus ditulis ya. Misalnya A apa, jangan cuma A B C gitu aja ya. Iya. Tapi kalau bisa ya diusahakan karena harus punya modul. Karena nanti sampai semesteran modulnya harus dikerjakan. Kalau tidak punya sebaiknya ya kita usaha atau fotokopi bisa boleh. Ya. Demikianlah anak-anakku pembelajaran pagi hari ini yang disampaikan oleh saya Pak Awib sama Bu Lina. Ingat pesan Ibu, ya. 3M yaitu memakai masker, menjaga jarak dan selalu mencuci tangan. Jaga kesehatan anak-anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jenengnya aja. Kalian untuk pembelajaran kali ini tadi tugasnya silakan dikerjakan. Untuk lebih jelasnya silakan untuk tanya langsung kepada guru mapel masing-masing. Demikian dan belajar di rumah. Komen dan subscribe untuk pembelajaran kali ini. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.